Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia dan pada tumbuhan. Sebelum itu kita membahas dulu tentang apa itu sistem reproduksi. Nah, sebelum sistem reproduksi itu sendiri kita bahas satu persatu, yaitu apa itu sistem dan apa itu reproduksi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa sistem itu adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, kemudian ada juga suatu pendapat dari Giganto yang mengatakan bahwa sistem itu sendiri adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian apa itu reproduksi? Nah, reproduksi ini sendiri jika dilihat dari dilihat atau dicari secara terpisah, dalam KBBI mempunyai pengertian pengembangbiakan tiruan hasil ulang. Juga bisa dikatakan bahwa reproduksi ini sendiri adalah suatu proses biologis atau suatu organisme yang baru dibuat. Nah, reproduksi merupakan cara mendasar yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup, dalam artian menambah atau menggantikan. Nah, dari pengertian yang dikatakan yang telah kita pahami tadi, dari pengertian secara terpisah apa itu sistem dan apa itu reproduksi, dapat dikatakan bahwa atau dapat kita pahami sendiri bahwa sistem reproduksi adalah suatu kegiatan pengembangbiakan atau melahirkan keturunan guna untuk tetap mempertahankan spesies atau apapun itu yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada video, yaitu sistem reproduksi pada manusia dan tumbuhan. Nah, adapun sistem reproduksi pada manusia akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama laki-laki dan perempuan. Nah, dan juga pada tumbuhan, sistem reproduksi pada tumbuhan akan ada dua juga pembahasannya, yaitu mengenai secara vegetatif dan juga generatif atau aseksual dan seksual. Nah, untuk pembahasan lebih terperinci, untuk memahami lebih terperinci lagi, kita akan menyaksikan secara bersama. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, itu fungsi masing-masing alat reproduksi atau sistem penyusun reproduksi pada manusia yang terdapat pada laki-laki. Yang pertama ada testis yang mempunyai fungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang kedua ada skrotum, yaitu kantong kulit yang berlipat-lipat yakni berwarna gelap yang melindungi testis. Fungsi dari skrotum ini sendiri adalah tempat bergantungnya testis. Yang ketiga ada vas deferens yang berbentuk dari otot yang membentang dari epidimis ke udara, yang mana vas deferens ini sendiri mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Yang keempat ada epididymis, yaitu tempat pematangan sperma. Yang kelima ada fascicula seminalis yang berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Yang keenam ada kelenjar prostat, berfungsi sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Yang ketujuh ada uretra atau saluran sperma dan urin, berfungsi sebagai pembawa sperma dan urin keluar tubuh. Dan yang terakhir ada penis, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yakni kepala dan batang. Kepala penis yang terdapat propetium yang pada saat sunat dikeluarkan, dan batang penis yakni tempat di mana saluran urin dan sperma
Jadi fungsi dari penis ini sendiri adalah sebagai alat sanggama saluran sperma dan urin. Selanjutnya, fungsi alat reproduksi pada perempuan. Yang pertama, vulva berfungsi memproduksi hormon dan berperan sebagai pelindung saluran reproduksi sekaligus terlibat dalam ekskresi urin. Bagian ini berfungsi untuk menampung uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Yang kedua, vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh dan berfungsi sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga tempat keluarnya darah dan juga urin. Yang ketiga, serviks atau yang biasa disebut juga dengan dinding rahim yang memproduksi cairan lendir yang membantu membawa sperma saat berhubungan seksual ke dalam rahim. Yang keempat, rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Ada 3 lapisan pada rahim. Yang pertama yaitu lapisan parametrium, merupakan lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua yaitu lapisan myometrium, merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Dan yang ketiga yakni lapisan endometrium, merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau yang biasa juga disebut dengan ovum. Dan tuba fallopi atau saluran telur yakni sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim yang mempunyai ukuran lebih dari 10 cm. Tuba fallopi ini juga merupakan penghubung antara rahim dan ovarium yang melalui fimbria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 20014143330. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Terbagi menjadi 2 yaitu vegetatif dan generatif, atau biasa disebut dengan aseksual dan seksual. Ada 4 kelompok besar tumbuhan, yaitu 1. Gymnospermae, pembuahan tunggal atau biasa disebut dengan berbiji terbuka. Agiospermae, pembuahan ganda atau biasa disebut dengan berbiji tertutup. Pteridophyta atau biasa disebut dengan tumbuhan paku, dan Bryophyta atau biasa disebut dengan tumbuhan lumut. Keempat kelompok tersebut masing-masing mempunyai cara untuk berkembang biak, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Vegetatif atau aseksual yang tidak melibatkan pertemuan ganda jantan dan betina dalam hal berkembang biak atau perkembangbiakannya. Hal ini lebih sering dikenal terjadi pada tumbuhan. Contoh reproduksi vegetatif alami terbagi menjadi 1. Tunas, 2. Spora, 3. Tunas adventif, 4. Stolon atau geragi, 5. Rizoma, 6. Umbi batang, 7. Umbi lapis. Buatan mencangkok, menempel atau ekolusi, menyambung atau enten, merunduk stek kultur jaringan. Generatif atau aseksual. Sistem reproduksi ini melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina. Alat reproduksi pada tumbuhan ini sendiri disebut bunga. Alat kelamin jantan yaitu benang sari dan betina yaitu putik. Penyerbukan, perkembangan, dan pembuahan. Penyerbukan dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan asal serbuk sarinya. Terbagi menjadi menyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami, penyerbukan tetangga atau biasa disebut dengan geltongami, penyerbukan silang atau biasa disebut dengan alogami atau xenogami, dan penyerbukan bastar atau biasa disebut dengan hibridogami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noldi Jumaidi dengan ekor NIM 358. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Winda
tentang penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara angin atau anemogami, perantara air hidrogami, perantara manusia antropogami, dan perantara hewan zodiogami. Nah, perkembangan atau konjugasi yaitu produksi generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya Spirogyra, ganggang hijau yang koloninya berbentuk benang. Isogami yaitu peleburan dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. Contoh Chlamydomonas atau ganggang biru. Anisogami yaitu peleburan dua sel gamet yang besarnya tidak sama. Gamet satu lebih kecil atau mikrogamet dan gamet dua lebih besar atau makrogamet. Contohnya Viva, ganggang yang berbentuk lembaran, penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan berbunga, Anthophita, atau tumbuhan berbiji, Spermatophita, alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina yang berupa putik. Kedua, pembuahan Gymnospermae, pembuahan tunggal berbiji tertutup. Angiospermae, pembuahan ganda berbiji tertutup. Bryophyta, tumbuhan paku. Bryophyta, tumbuhan lumut.